Shalom Bapak Ibu, jumpa lagi di hari ini kita bersyukur. Mari kita renungkan firman Tuhan. Hati kami melimpah dengan syukur ya Tuhan, karena Engkau sudah merahmati hari yang baru, hari berkat-Mu. Kami hendak kembali renungkan firman-Mu, berkatilah ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dari Wahyu 1 ayat 8. Firman Tuhan berkata, Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Nah saudara, tema kita pada hari ini adalah kata Yesus aku adalah. Nah, itu ya tema kita, kata Yesus aku adalah. Nah ini ya bicara tentang ya proper name atau personal name ya, Yahweh ya. Ya kemudian di dalam Yesus, dalam Lukas ya dikatakan engkau menamakan atau menyebutnya Yesus ya. Tetapi dalam nama pribadi Allah ini ada juga nama panggilan atau nama-nama gelarnya, disebut sebagai official name ya. Itu bisa macam-macam. Ada Immanuel, ada El Shaddai, ada El Roy, ada Jehovah Rafa, macam-macam ya. Sehubungan dengan konteks di mana dia itu menyatakan diri ya. Nah, ayat yang kita baca ini juga berkaitan dengan gelar daripada nama Allah itu. Nama daripada Yahweh, nama daripada Yesus itu. Bahwa dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Nah, maksudnya ada 4 hal. Yang pertama yang ada. Yang ada itu, pertama yang ada itu bicara tentang independensi ya, atau independential God ya. Itu bicara tentang Allah itu mutlak ya. Dia Allah yang absolut ya, tidak bergantung kepada apapun dan siapapun. Tetapi sebaliknya, segala sesuatu dan semua hal apapun bergantung kepada Dia. Dia ada ya bukan karena disebabkan atau karena diakibatkan, tapi Dia ada justru karena dari dirinya sendiri. Ya, Dialah juga yang mengadakan segala sesuatu. Maka segala sesuatu ada ya. Dia juga adalah Tuhan ya. Ya tanpa perlu pengakuan kita. Ya kan? Dia ya kita akui Tuhan atau tidak, dia tetap Tuhan. Karena ketuhanannya itu bukan berdasarkan pengakuan kita. Nah itu yang harus sadari, dia independen. Maka kesimpulannya dialah yang berdaulat atas segalanya. Jadi tidak ada satupun di dalam dunia ini, termasuk hal-hal kecil pun tanpa ya seizin dia, tanpa sepengetahuan dia, dan tanpa sekehendak dia. Segala sesuatu adalah kedaulatannya Allah. Maka sebuah analoginya, silogisme berkata Allah itu berdaulat ya. Bahwa segala sesuatu ada di dalam kedaulatan Allah. Jika Allah tidak mengizinkan sesuatu terjadi, tetapi pada akhirnya sesuatu itu terjadi, itu berarti ada sesuatu yang menyebabkan itu terjadi. Dan itu berarti pihak atau sesuatu yang menyebabkan terjadi pastilah lebih besar ya kuasanya dari Allah. Dan kalau ada sesuatu yang lebih besar kuasanya dari Allah, itu berarti Allah bukanlah Allah yang berdaulat. Kalau Allah bukan Allah yang berdaulat, itu berarti Allah bukan Allah. Kan itu aja silogismenya, kesimpulan. Maka ya jawabannya tidak ada satupun yang memang tidak ada dalam kontrolnya, kedaulatannya, pengetahuan. Maka itu sebabnya apapun, termasuk apa yang terjadi sekarang ini, corona pun ya semua dalam kedaulatannya. Bahkan kalaupun orang mati ya dengan penyakit atau dengan virus corona, itu bukan corona yang membuat dia mati. Tapi karena memang Tuhan mengizinkan, waktunya sudah selesai. Ya kan? Kan ada banyak juga, tidak hanya corona. Ada Tuhan izinkan mati, jatuh dari pesawat kan. Macam-macam. Kan itu sebabnya jangan pernah kita memakai pikiran kita, karena semua ada dalam kedaulatan Allah. Karena itu hidup kita ada di tangan Dia. Kalau ada yang mati gara-gara corona, itu bukan corona yang hebat, tapi karena Tuhan yang sudah selesai waktunya terhadap orang itu. Cara Tuhan memanggilnya, ya pakai corona. Kan begitu logika dan cara berpikir teologinya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, itulah yang pertama. Bahwa aku Alfa dan Omega, aku adalah bicara aku yang ada. Bicara aku berdaulat, independen. Yang kedua, akulah ada, itu bicara tentang eksistensi. Bahwa dimanapun sampai kapanpun dia ada.
Bahkan kita tidak ada lagi, dia masih ada. Kalau kita baca dalam Mazmur, ya, Mazmur pasal 139, mulai dari ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayat 12, di sana dikatakan, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun itu tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Jadi, saudara, tidak ada satu tempat di mana Tuhan tidak ada. Dia omnipresent, Allah yang maha hadir, tapi dia juga omnipoten, Allah yang maha kuasa. Karena itu, jangan takut. Orang yang sudah meninggal itu jangan merasa, oh dia gelap karena dikubur. Ya, jadi kosong di situ dan gelap. Enggak, Tuhan sudah ada bersama dia. Ya, dan dia ada dalam damai sejahtera, dalam terang Tuhan. Ya, karena itu nggak bawa senter ke kuburan, nggak usah bawa selimut ke kuburan, kan begitu ya? Karena dia sudah beda, tidak di situ. Ya, nah saudara yang dikasih Tuhan, yang ketiga dikatakan aku yang sudah ada. Yang sudah ada itu bicara apa? Allah yang imanen. Imanen, dia yang hadir. Dia yang ada di antara kita. Dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kemudian segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang dijadikannya. Ayat 14 berkata bahwa firman yang dikatakan sebagai Allah itu justru 14 katakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Berarti apa? Dia sudah datang. Yang transenden sekarang sudah imanen. Yang tadinya maha sekarang sudah ada dalam keterbatasan ini. Ada dalam dunia ini. Ada dalam materi ini. Nah saudara, mari ya, jangan lagi kita takut, jangan lagi khawatir. Karena dia sudah ada. Dia hadir. Dan dia bersama dengan kita. Itu sebabnya berbagai firman Tuhan dalam kitab Injil. Dia berkata, aku adalah ego emi. Aku adalah roti hidup. Aku adalah air hidup. Aku adalah pintu. Aku adalah gembala yang baik. Aku adalah sahabat yang baik. Aku adalah terang dunia. Dan macam-macam. Itu menunjukkan apa? Dia dekat, dia hadir. Dia tahu, dia peduli, dia care, dia mengerti hidup kita. Karena itu jangan pernah takut, jangan pernah gelisah. Jangan pernah kita putus asa. Datanglah pada dia. Karena dia ada di hatimu, mendengarmu, bahkan dia telah menanggung segala kelemahan-kelemahan. Yang keempat, ya, kata aku adalah Alfa dan Omega. Kata Yesus, aku adalah bicara dengan tentang aku di sana yang akan datang. Di dalam ayat yang 8 bagian terakhir disebut yang akan datang. Artinya apa? Dia yang sungguh-sungguh akan menyempurnakan semua yang sudah dia firmankan dengan dia hadir, menyatakan dirinya yang mulia, yang agung itu. Dia datang merintah, dia datang menghakimi, mengadili, dan dia datang sebagai raja di atas segala raja. Maka jangan pernah takut. Tidak sia-sia iman percaya kita. Dia Allah yang ada. Tidak hanya untuk hari ini, tidak hanya untuk besok, tapi sampai kita sudah tidak ada pun dia ada. Bahkan kelak dia akan bersama-sama semua orang-orang yang akan kita kasih, ada yang sudah kita kasih, ya akan bersama-sama dengan dia. Mari amini itu. Kita menjalani hari-hari ini dengan berbagai macam tantangan, tapi jangan takut. Dia Allah yang ada. Itu merangkum semua gelarnya. Baik dia Immanuel, dia El Shaddai, dia El Roy, dia Elohim, dia El Gibor, macam-macam itu terangkum dalam kata aku adalah. Kiranya Tuhan memberkati dan memeteraikan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Meteraikanlah firman-Mu di hati kami dan mampukan kami terus hidup untuk melekat kepadamu karena Engkau Tuhan yang berdaulat atas kami. Engkau yang hadir dan ada terus. Bahkan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sampai kapanpun Engkau berfirman, di mana aku berada, kamu pun berada. Kiranya Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Bapak Ibu selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.